Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Permatasari. Saya Muhammad Tommy Irvianto, NBI saya 1221900-127. Nama saya Nurafil Alinanda. Di sini NBI saya 122190091. Dan saya Nurdianti, NBI 12219000103. Pengertian masjid. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masjid diartikan sebagai rumah atau bangunan tempat bersembayangnya umat Islam. Arti ini memang sempit dan kurang jelas maknanya, sebab kalau hanya tempat bersembayangnya umat Islam, tentu bisa seperti langgar, musola, dan sebagainya yang bisa digunakan untuk bersembayangnya umat Islam. Menurut Sidi Ghazalba, masjid secara harfiah adalah tempat sembayang, tetapi dalam bahasa Arab adalah tempat sujud, karena berasal dari sajadah, yang artinya tempat sujud. Masjid memiliki makna lebih luas, bukan sekedar gedung, sebab dimanapun umat Islam bisa melaksanakan sujud atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinjau dari segi etimologi, masjid berarti tempat beribadah. Akar kata dari masjid adalah sajadah, yang mengandung makna tunduk dan patuh serta taat. Maka hakikat masjid adalah tempat melakukan segala macam aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, bahwa masjid itu berarti suatu tempat melakukan segala aktivitas manusia yang mencerminkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah masjid. Masjid artinya tempat sujud, dan sebutan lain bagi masjid di Indonesia adalah musola, langgar, atau surau. Istilah tersebut diperuntukkan bagi masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat dan umumnya berukuran kecil. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, dan belajar Al-Quran sering dilakukan di masjid. Pada masa Rasulullah, masjid dijadikan sebagai sentra utama seluruh aktivitas keumatan, baik untuk kegiatan pendidikan, yakni tempat pembinaan dan pembentukan karakter sahabat, maupun aspek-aspek lainnya termasuk politik, strategi perang, hingga pada bidang ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Pendek kata, masjid difungsikan sebagai pusat kegiatan, ibadah ritual, juga dijadikan tempat untuk melaksanakan ibadah muamalah yang bersifat sosial. Seiring dengan perkembangan zaman, maka fungsi masjid juga semakin berkembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi masjid pada masa Rasulullah dan masa kini. Dan yang pertama, fungsi masjid di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masjid pada masa Rasulullah bukan hanya sebagai tempat penyaluran agama saja, namun juga dijadikan pusat aktivitas umat Islam. Di antaranya, fungsi masjid pada masa Rasulullah yaitu yang pertama, sebagai tempat latihan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Aisyah menyaksikan dari belakang beliau orang-orang berlatih menggunakan tombak di Masjid Rasulullah pada hari raya. Dan yang kedua, sebagai tempat balai pengobatan tentara muslim yang terluka. Nah, pada saat itu Sa'ad bin Mu'adz terluka ketika perang Khandaq, maka Rasulullah mendirikan kemah di masjid. Dan yang ketiga, sebagai tempat tinggal sahabat yang dirawat. Dan yang keempat, tempat menerima tamu ketika kaum Tasqif datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyuruh sahabatnya untuk membuat kemah sebagai tempat penjamuan mereka. Nah, dan yang kelima, tempat penahanan tawanan perang. Thusumma bin Utsalah, seorang tawanan perang dari Bani Hanifah, diikat di salah satu taing masjid sebelum perkaranya diputuskan. Nah, dan yang keenam itu sebagai pengadilan Rasulullah, menggunakan masjid sebagai tempat penyelesaian perselisihan di antara persahabatannya.
Dan yang ketujuh, tempat bernaungnya orang asing atau musafir dan tunawisma. Dan yang terakhir, yang ke-8, itu sebagai tempat menimba ilmu serta menyucikan jiwa dan raga. Nah, pada masa Rasulullah, masjid adalah pusat pengembangan masyarakat, di mana setiap hari masyarakat berjumpa dan mendengar arahan-arahan dari Rasulullah tentang berbagai hal prinsip-prinsip keberagamaan, tentang sistem masyarakat baru, dan juga ayat-ayat Al-Quran yang baru diwahyukan kepada Nabi SAW. Di dalam masjid pun terjadi interaksi antara pemikiran dan karakter manusia, serta azan yang berkumandang dari masjid juga efektif mempertemukan masyarakat dan membangun kebersamaan. Bersamaan dengan perkembangan zaman, terjadinya perubahan di mana bisnis dan urusan duniawi lebih dominan dalam perkiraan dibanding ibadah meski di dalam masjid. Dan ini memberi inspirasi kepada Umar bin Khattab untuk membangun fasilitas di dekat masjid, di mana lebih diutamakan untuk hal-hal yang jelas makna ukrawinya. Sementara untuk hal-hal yang berdimensi duniawi, Umar membuat ruang khusus di samping masjid. Itulah asal-usulnya, sehingga pada masa sejarah Islam klasik hingga sekarang pasar dan sekolah selalu berada di dekat masjid, agar tidak lupa dengan masjid, makanya dibangun dekat masjid. Nah, untuk yang kedua, fungsi masjid di masa kini mungkin akan dijelaskan dengan salah satu teman dari saya. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengurus masjid di masa Nabi SAW. Yang pertama itu mulai dari Anas bin Malik pada tahun 21. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang pengurus masjid di masa Nabi SAW. Yang pertama itu dimulai dari Anas ibnu Malik pada Nah, di sini saya juga akan menjelaskan. Tentang pengurus masjid di masa Nabi SAW. Yang pertama, pengurus masjid pada masa Nabi SAW itu ada Anas ibnu Malik. Dia mengurus masjid pada tahun 21. Dan diteruskan oleh Ali ibnu Abi Thalib pada tahun 25. Dan yang ketiga itu dilanjutkan oleh Abu Dzar al-Ghifari pada tahun ke-37. Dan dilanjutkan oleh Abu Hurairah pada tahun 42. Dan diteruskan langsung oleh Salman Al-Farisi pada tahun 45. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan peranan masjid pada masa kini. Yang pertama, fungsi utama dalam masjid adalah sebagai tempat ibadah, seperti aktivitas kehidupan yang ditunjukkan untuk memperoleh keridhoannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai tempat menuntut ilmu,
seperti belajar mengajar, ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari seperti fardu ain bagi umat Islam, dan ilmu-ilmu lain seperti ilmu alam, sosial, dan keterampilan lainnya. Nah, yang ketiga adalah sebagai tempat pembinaan jamaah. Dengan adanya umat Islam di sekitarnya, masjid berperan dalam mengkoordinir mereka guna menyatukan potensi dan kepemimpinan umat. Yang keempat adalah sebagai pusat dakwah dan kebudayaan Islam. Masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk menyebarluaskan dakwah Islamiyah dan budaya Islami. Masjid pula berperan sebagai aktivitas dakwah dan kebudayaan. Nah, yang kelima adalah sebagai tempat kaderisasi umat. Masjid memerlukan aktivis yang berjuang menegakkan Islam secara istiqomah dan berkesinambungan. Nah, masjid ini, aktivis-aktivis itu dapat dilatih sejak dini, sejak kecil hingga dewasa. Itu seperti contohnya diantaranya adalah Taman Pendidikan Al-Quran atau yang bisa kita sebut dengan TPA, dan seperti juga remaja masjid maupun tamir masjid beserta kegiatan lainnya. Yang terakhir adalah sebagai basis kebangkitan umat Islam. Pada abad ke-15 Hijriah telah dicanangkan umat Islam sebagai abad kebangkitan Islam setelah sekian lama tertinggal dan tertidur pada abad-abad yang lalu. Maka dari itu, Islam dikaji dan ditelaah sebagai dalam berbagai aspek seperti ideologi, hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, untuk peranan masjid kampus bagi mahasiswa dijelaskan oleh teman saya setelah ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan peran masjid kampus bagi mahasiswa. Peran masjid kampus bagi mahasiswa ada dua, yaitu sebagai media pengembangan karakter keislaman mahasiswa, yang kedua sebagai pencegah radikalisme. Pada zaman sekarang, masjid kampus memang hanya bagian kecil dari sebuah kampus. Meskipun begitu, peran masjid kampus dalam membentuk mahasiswa berintegritas sangat besar. Masjid kampus bukan hanya menjadi tempat sholat, melainkan bisa menjadi pasar kegiatan mahasiswa yang memiliki segudang lembaga dan kegiatan. Pertama, sebagai media pengembangan karakter keislaman mahasiswa, masjid kampus memiliki peranan penting dalam membangun dan membentuk karakter mahasiswa untuk peradaban Indonesia yang unggul. Dengan adanya masjid kampus, mahasiswa diharapkan untuk memanfaatkan sebagai pengembangan kompetensi diri, memupuk dan memperkuat karakter diri melalui kajian-kajian keislaman, peribadatan maupun sebagai pusat syair Islam kepada masyarakat luas. Di antara kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan karakter keislaman mahasiswa adalah sebagai berikut. 1. Pembinaan sholat wajib 5 waktu. 2. Pembinaan sholat Jumat. 3. Program tutorial atau mentoring keislaman. 4. Unit kegiatan dakwah mahasiswa. Selanjutnya yaitu sebagai pencegah radikalisme. Sesuai dengan ajaran Islam, masjid adalah sebaik-baiknya tempat di muka bumi. Di masjid, kita memohon doa dengan bersujud kepada Sang Pencipta. Sholat, zikir, dan beribadah lainnya dilakukan di masjid. Namun, semakin gencarnya arus radikalisme dan terorisme yang muncul mengalihfungsikan masjid dari sebelumnya. Tidak hanya masjid di kota-kota besar, masjid kampus juga tidak luput dari serangan kelompok-kelompok radikal. Hingga detik ini, jerat radikalisme dan terorisme seolah tidak berhenti, dan pengaruh paham radikal semakin merisaukan masyarakat kampus di seluruh Indonesia. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena sekarang tidak sedikit mahasiswa yang masuk ke dalam kelompok-kelompok radikal yang akan mengakibatkan disintegrasi bangsa dalam beberapa dekade mendatang jika tidak ada tindakan serius dari pihak kampus. Beberapa ciri-ciri masjid radikal ialah masjid yang menyebarkan paham kebencian dan di setiap dakwah yang diisi mengenai kafir demokrasi, akhir zaman, hijrah,
daulah Islamiyah, dan pembahasan tentang takfiri atau mengkafirkan orang. Dengan kenyataan seperti itu, maka untuk menangkal paham keagamaan radikal seperti itu perlu usaha bersama untuk mempertahankan masjid-masjid kampus dari penguasa kelompok-kelompok radikal tersebut dengan melaksanakan program-program kreatif dan gerakan guna menjaga masjid kita dari paham-paham radikal dan menolak radikalisme tumbuh di lingkungan masyarakat maupun akademik. Jadi, di sini kita sebagai mahasiswa diharapkan memanfaatkan fungsi kampus dengan baik. Tidak hanya sebagai tempat sholat, melainkan juga untuk kegiatan lain dalam pengembangan budaya Islam. Lalu, pengurus masjid juga dapat melibatkan sekolah, remaja, dan mahasiswa lain yang berada di sekitar kampus. Lalu, yang terakhir, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan budaya Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.